Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sila Aulia dengan NIM 1903 84 20 20 55. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan laporan mengenai hasil penerapan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Nah, pada mata kuliah pemecahan masalah matematika yang diampu oleh dosen Ibu Rindi Antika. Nah, sebelum itu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah? Nah, pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan sebuah masalah melalui beberapa tahapan, yaitu ada 5 tahapan. Nah, yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, dan yang kedua mengorganisasikan siswa, dan yang ketiga membimbing penyelidikan, dan yang keempat mengembangkan hasil karya, dan yang kelima adalah mengevaluasi hasil karya dari siswa itu sendiri. Nah, oke, di sini tentunya sebelum kita melaksanakan sebuah pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah, tentunya kita akan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dulu, atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu contoh RPP, di mana satuan pendidikannya saya contohkan dengan di SD Sejahtera. Di sini saya menggunakan kelas 3 di semester 1, mata pelajaran tematik dengan fokus ke mata pelajarannya matematika. Nah, temanya itu saya ambil tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku, di pembelajaran 6 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil, yang pertama untuk level kognitif 3.7, itu ada mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan indikator yaitu mengetahui konvensi satuan panjang, sentimeter, dan meter. Nah, untuk level keterampilannya sendiri, saya mengambil 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikatornya apa? Yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penkonversian satuan M ke cm atau sebaliknya dengan tepat. Nah, tujuan pembelajarannya pertama di sini adalah setelah membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui konvensi satuan panjang, sentimeter, dan meter. Dan yang kedua, setelah membaca materi dan penjelasan dari guru, siswa dapat menyelesaikan soal cerita dan dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penkonversian satuan M ke cm dengan tepat. Nah, lalu apa karakter siswa yang diharapkan? Yang pertama ada religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, lalu yang C, model pembelajaran, metode, dan strategi. Model yang saya pakai yang tentunya adalah problem-based learning atau dengan pembelajaran pemecahan masalah dengan pendekatan saintifik. Lalu metode pembelajarannya saya mengambil ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Nah, lalu di sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan awalnya saya alokasikan selama 10 menit, yaitu ada memberi salam, berdoa. Peserta didik diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan, memberikan motivasi kepada siswa, dan peserta didik mendapatkan informasi dari guru mengenai tujuan, manfaat, dan metode pembelajaran yang akan dilakukan. Dan lalu yang kedua ada kegiatan inti selama 50 menit. Nah, tahapan pembelajaran yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Pembelajarannya ada melalui tanya jawab, guru mengingatkan kembali tentang materi satuan panjang di kehidupan sehari-hari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan dipelajari. Lalu memberikan motivasi yaitu memberikan permasalahan pada siswa mengenai satuan konvensi panjang yang jawabannya akan didapatkan setelah mempelajari materi hari ini. Lalu yang tahap kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di sini peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dengan tertib. Peserta didik berkumpul dalam kelompok dan menyimak instruksi dengan teliti. Lalu siswa bekerja dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh guru. Nah, di sini masing-masing kelompok membahas satu permasalahan. Lalu tahap yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.
Di sini guru memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk berpikir dan bertindak menurut cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah, dan guru di sini berperan sebagai fasilitator. Guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi, dan memfasilitasi serta membantu siswa yang memerlukan atau kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa mempresentasikan hasil pekerjaan atau penyelesaian masalah dan alasan atas jawaban permasalahan di depan kelas. Dan kelompok yang lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. Lalu yang terakhir, guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa, yaitu dengan mengacu pada jawaban siswa dan melalui tanya jawab membahas menyelesaikan masalah. Mengacu pada penyelesaian jawaban siswa, guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan mengenai cara konvensi satuan panjang, sentimeter, dan meter. Lalu tahap yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru dan siswa membuat penegasan atau kesimpulan cara konvensi satuan panjang. Lalu guru mengadakan refleksi dengan menanyakan kepada siswa tentang hal-hal yang dirasakan siswa dan materi yang belum dipahami dengan baik. Lalu di sini guru meminta siswa untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, lalu ada kegiatan akhir yang dialokasikan selama 10 menit. Peserta didik mengajukan pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran hari ini. Lalu guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, salah seorang siswa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, lalu apa aja penilaian hasil belajar yang dipakai pada RPP kali ini? Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk penilaian pengetahuan, di sini teknik penilaiannya ada tertulis dengan bentuk instrumen uraian atau esai, dan penilaian keterampilan juga tekniknya adalah tes tertulis dengan bentuknya uraian atau esai. Nah, di sini nanti saya akan melampirkan soal-soal sebanyak 3 soal yang diujikan kepada siswa. Dan sumber dan media pembelajarannya ada buku pedoman guru tema 3, itu buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum 2013, dan ada buku siswa tema 3 juga. Dan yang terakhir, ada lembar penugasan atau kerja siswa. Nah, itu tadi penjelasan dari rancangan pembelajaran pemecahan masalah yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal dan pembahasan soal yang akan diujikan kepada siswa dan bagaimana hasilnya dari siswa tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai rancangan pembelajaran yang telah dibuat, di sini saya akan menunjukkan soal-soal latihan yang diujikan kepada 2 orang siswa. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai jawaban dari soal-soal tersebut. Dan yang pertama, sebuah pesawat kertas awalnya berada di ketinggian 200 cm. Setelah itu, pesawat terbang menjadi 5 meter lebih tinggi. Tentukan ketinggian pesawat itu sekarang dalam meter. Nah, penyelesaian yang pertama, kita rubah dulu 200 cm ini ke dalam meter dengan cara membaginya dengan 100. Maka hasilnya 2 meter. Kemudian 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Jadi tinggi pesawat sekarang adalah 7 meter. Nah, untuk soal yang nomor 2, sebuah truk mengirimkan bantuan makanan ke daerah yang terkena bencana. Jarak dari titik keberangkatan menuju daerah yang dituju adalah 56.100 meter. Jika truk tersebut telah berjalan menempuh 25.000 meter, tentukan sisa jarak yang harus ditempuh truk untuk sampai ke tujuan dalam sentimeter. Nah, penyelesaiannya kita harus mencari dulu sisa jarak tempuhnya dengan cara mengurangi 56.100 dikurangi 25.000. Maka hasilnya adalah 31.100. Nah, kemudian kita rubah 31.100 ini kita rubah ke dalam sentimeter dengan cara mengalihkannya dengan 100. Maka hasilnya adalah 3.110.000 cm. Nah, untuk soal yang terakhir atau soal nomor 3, jarak rumah bibi ke taman kota adalah 4 kali jarak rumah ibu ke taman kota. Jika jarak dari rumah ibu ke taman kota adalah 75 meter, tentukan jarak dari rumah bibi ke taman kota dalam sentimeter. Nah, penyelesaiannya, jarak rumah bibi ke taman kota, kita kalikan 75 meter kali 4, hasilnya adalah 300 meter. Kemudian, jika kita ingin mengubahnya ke dalam
cm, maka kita harus mengalikannya dengan 100. Maka hasilnya adalah 30.000 cm. Nah, jadi jarak dari rumah Bibi ke taman kota adalah 30.000 cm. Nah, untuk siswa yang pertama, di sini kita bisa melihat untuk soal yang di nomor 1, siswa tersebut sudah bisa menjawabnya dengan benar. Namun, siswa tersebut belum menggunakan cara untuk menyelesaikan penyelesaian soalnya. Dan soal yang nomor 2 juga jawabannya sudah benar, cuman di sini kurang satuannya dan caranya juga tidak dibuat. Begitu juga dengan soal nomor 3. Soalnya sudah dapat diselesaikan dengan baik, satuannya juga sudah benar, yaitu cm, hanya saja jalan atau penyelesaian caranya tidak dituliskan. Nah, untuk uji coba soal pada siswa yang kedua, di sini bisa kita lihat siswa tersebut menggunakan cara penyelesaian yang sangat lengkap, dan jika kita cek satu persatu jawabannya, maka siswa tersebut sudah dapat menjawab soal ini dengan baik dan benar. Kita cek pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, siswa tersebut sudah juga bisa atau dapat menjawab soal-soal yang kita ujikan dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan pembelajaran berbasis masalah dan uji coba soalnya kepada siswa. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah secara keseluruhan, siswa tersebut sudah dapat menyelesaikan permasalahan mengenai konvensi satuan panjang di kehidupan sehari-hari, yaitu konvensi satuan cm dan meter. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.